んな甘い言葉言うわけねえだろ。お前こんな単純でこの先生きていけんの？ブラックセールスとかにコロッと騙せない。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Indan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life. Anjir. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Wolf Girl and the Black Prince yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Ryuichi Hiroki dan diperankan oleh Fumi Nikaido dan Shimamang Kento Yamasaki. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan suatu sekolah yang sedang istirahat. Juga terlihat para murid sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Kemudian terdapat beberapa murid kawaii yang sedang mengobrol tentang pacar mereka yang fetisnya itu udah the next level. Tapi salah satu teman mereka pun memotong pembicaraan sambil berlagak bahwa ia sudah pernah melakukan persegi di papapan. Dan nama wanita tersebut adalah Erika Shinohara. Mendengar hal itu, temannya pun merasa bahwa Erika seperti lebih tahu daripada mereka, yang membuat teman-temannya pun menjadi segan dengannya. Tak lama kemudian Erika ditelepon oleh pacarnya dan pamit untuk pergi. Sesampainya di toilet, ia pun menjawab telepon itu, yang ternyata telepon itu dari temannya di lain sekolah bernama Ayumi Sanda. Sebenarnya Erika menyuruh agar Ayumi berpura-pura menjadi pacarnya agar ia diakui di sekolahnya. Namun di sela-sela obrolan datang teman Erika sambil menggosipkan dirinya bahwa tidak mungkin Erika melakukan segi di papa. Pacarnya saja tidak pernah nampak bentukannya. Sehingga Erika yang mendengar hal itu merasa gelisah akan dirinya. Scene berpindah di saat Erika dan Ayumi sedang makan di kafe. Mereka pun mengobrol soal Erika yang harus mencari foto Chogan untuk menjadi bukti agar teman gengnya percaya jika ia memiliki pacar. Tak lama kemudian terlihat Chogan yang melewati kafe tersebut sambil diteriaki oleh para ciwi-ciwi di sana. Dan di kesempatan itu Erika serta Ayumi pun mengikuti si Chogan. Lalu dengan cepat ia pun memfoto si Chogan di depan mukanya langsung. Dan setelah mendapatkan foto itu, mereka pun langsung cabut dari sana. Dan film Wolf Girl and the Black Prince pun dimulai. Keesokan harinya terlihat Erika sedang memamerkan foto pacarnya ke gengnya. Namun salah satu temannya mengetahui cowok itu, yaitu Sata Kyoya dari kelas 8 di sekolahnya. Waduh. Karena hal itu gengnya pun langsung mencari Kyoya ke kelasnya, yang diikuti dengan Erika sambil berusaha menghentikannya. Dan di saat bertemu, Erika langsung mengajak pergi Kyoya untuk menghindari kebohongan yang ia lakukan. Sampailah mereka di tempat yang aman, dan di sana Erika menceritakan semuanya. Namun herannya Kyoya menerima bahwa ia mau menjadi pacar pura-pura Erika, tapi dengan satu syarat, yaitu Erika harus menjadi hewan berkaki 4 dan menggonggong anjingnya Kyoya. Gila, kasar sekali, dijadiin anjing loh. Kenapa nggak pusi? Dan mau tidak mau ia pun menerima hal itu agar ia tidak dijauhi oleh circle-nya. Di rumah Ayumi, Erika pun mencurhatkan kekesalannya, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menerima itu semua. Keesokan harinya Erika pun dipanggil ke kantin oleh Kyoya untuk membelikannya minuman. Dan di saat
saat itu datang geng Erika yang menggoda mereka berdua. Namun karena gengnya membicarakan bahwa pacar Erika sang nian, Kyoya pun sedikit menggretak salah satu siswi itu lalu pergi. Dan di saat sudah jauh, Erika pun meminta maaf soal kejadian tadi. Namun Kyoya don't give a shit akan hal tersebut. Dan di kelas terlihat seorang laki-laki berkacamata sedang mengobrol dengan Erika. Namun sepertinya Erika tidak tertarik dengannya. Tunggu dulu, seperti kenal. Dan ia lebih mementingkan Kyoya yang mengajaknya pulang. Namun pada saat keluar hujan turun. Kyoya yang membawa payung pun menyuruh Erika membawanya. Dan hal itu dilihat oleh laki-laki berkacamata tadi yang bernama Yuku Sakabe. Kembali ke Erika yang bersama dengan Kyoya, tapi Kyoya meminta Erika untuk berlari. Dan mereka pun berlari di bawah derasnya hujan secara slow motion. Ditambah gua ngedit ini slow-mo jadi super slow motion. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe yang dimiliki oleh teman dekat Kyoya dari SMP. Dan alasan Kyoya sering ke sana, ia boring di rumah. Juga orang tua Kyoya bercerai karena sebuah masalah, sedangkan kakaknya tinggal di Kobe. Dan setelah sedikit berbincang tentang identitas Kyoya, Erika disuruh balik oleh Kyoya karena sudah tidak diperlukan lagi di sana. Mendengar hal itu, Erika pun kesal lalu pergi, namun senyum-senyum sendiri karena senang menjadi pacar Kyoya, biarpun cuma pura-pura. Ketika di rumah, ia pun menelpon Ayumi untuk curhat seperti biasa. Sebaring Ayumi menyarankan daripada pura-pura pacaran, mending cari yang beneran. Saya siap jadi yang beneran. Kenapa aku mulai menghalu, cuk? Dan pada saat di sekolah, Erika didatangi oleh murid-murid entah siapa yang tahu bahwa Erika berpacaran dengan Kyoya. Erika yang sudah pasti menjawab bahwa mereka berpacaran. Satu geng dibuat kesal karena Kyoya yang notabene pangeran di sekolah atau populer di kalangan gadis memilih wanita sepertinya dan akan membuat Erika OTW tinuninu. Untungnya datang seorang pria yang bernama Nozami Kamiya yang menyelamatkan Erika dari mara bahaya. Erika pun berterima kasih dan berniat untuk pergi, namun dicegah oleh Kamiya yang tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Erika. Dan Kamiya ini sama kayak Kyoya ya sejenis manusia populer di sekolah. Kemudian Erika pun bertukar kontak sosmed dengan Kamiya serta berencana untuk berkencan. Namun Kyoya yang mengetahui hal itu langsung menghapus chat mereka, bahkan meminta Erika untuk tidak melakukan kencan dengan Kamiya. Erika yang kesal pun protes kepada Kyoya, namun Kyoya menegaskan bahwa anjing tidak akan berpaling dari tuannya. Ia pun nurut, akan tetapi Erika tidak jadi nurut dan tetap berkencan dengan Kamiya. Dan terlihatlah keseruan kencan mereka sehingga Erika sedikit jatuh hati kepada Kamiya. Namun di suatu saat Erika mengatakan bahwa hubungannya dengan Kyoya adalah bohongan yang membuat sifat asli Kamiya keluar, yaitu Kamiya hendak membuat hubungan Kyoya dengan gadisnya rusak. Namun karena salah kira, ia malah menganggap telah membuang-buang waktunya. Waduh, ini nih yang cocok jadi anjing, bukan Erika. Kalau Erika lebih cocok jadi pasangan hidup saya. Dan ketika Kamiya berniat untuk pergi, tiba-tiba Kyoya datang menemui mereka. Dan seperti dugaannya, Erika sedang bersama Kamiya. Kyoya pun langsung mengajak Erika untuk cabut dari sana. Tapi karena sudah ditipu oleh Kamiya, Erika pun menanyakan hal itu sekali lagi. Apakah ia tidak mencintainya? Dan benar saja, Kamiya sebenarnya hanya berpura-pura suka dengannya. Waduh, anjing. Serta sedikit menghina Erika yang membuat Kyoya kesal mendengar bacotan Kamiya, lalu menghajar Kamiya to the face sehingga membuat Kamiya terjungklang. Dan di perjalanan pulang, Erika pun sedikit curhat bahwa ia ingin mencintai dan dicintai seseorang. Makanya ia mau berkencan dengan Kamiya. Mendengar hal tersebut, Kyoya pun memberikan sedikit wejangan atau kata-kata mutiara kepada Erika bahwa cinta itu enggak gampang. Dan dari situ sedikit kedekatan mereka berdua pun terlihat. Dan keesokan harinya terlihat Kyoya sedang istirahat olahraga. Begitu juga Kamiya yang mukanya sudah lebam karena terkena One Punch Man dari Kyoya. Wah, One Punch Man bangsat. Mau ngapa sih bangsat? Ya di mana ia mengajak Kyoya untuk menjadi sepertinya, yaitu Fucek Boy yang dikelilingi oleh para wanita kawaii. Namun Kyoya muak akan hal itu, jadi ia menolak tawaran Kamiya. Musim liburan pun tiba dan terlihat keboringan Erika karena teman-temannya sedang berlibur di
luar negeri bersama pacarnya. Namun tiba-tiba temannya pun menanyakan kabar Erika bersama Kyoya. Sontak ia dibuat terkejut dan langsung meminta agar Kyoya menemaninya pergi. Awalnya Erika berpikir bahwa Kyoya tidak akan datang, tapi untungnya ia datang dengan alasan ingin bertemu dengan anjingnya. Saat si anjing dijadiin anjing loh, kenapa nggak pusi, lebih cute gitu. Sampailah mereka di tempat akuarium untuk berfoto saja dan pergi ke berbagai tempat untuk membuktikan bahwa Erika memiliki kegiatan bersama pacarnya. Setelah itu mereka pun makan di sebuah tempat makan. Ya di mana lagi, cuk? Tapi ketika ia melihat sepasang kekasih, ia dibuat iri dan sangat ingin merasakan kemesraan tersebut, termasuk saya. Tapi Kyoya kembali dengan wejangannya dan kata-kata mutiaranya. Di keesokan harinya Erika pun mencari Kyoya, namun Kyoya tidak sekolah karena sakit. Erika yang tahu kabar tersebut berniat untuk menjenguk Kyoya yang sakit. Tapi Kyoya menyuruh Erika untuk pulang, tapi Erika tidak mau dan tetap kekeh untuk merawat dan menjaga Kyoya sampai larut malam. Karena Erika merasa bahwa Kyoya bisa sakit karena dirinya yang meminta jalan-jalan kemarin. Keesokan harinya Kyoya pun pulih dan menemukan surat dari Erika serta bubur buatannya di dapur, sehingga ia dibuat baper dengan perhatian Erika. Dan sepulangnya dari sekolah, Erika pun langsung pergi ke rumah Kyoya dan bersyukur karena Kyoya sudah sembuh. Tapi ia dibuat kaget ketika mendengar Kyoya mengucapkan terima kasih kepadanya, yang membuatnya bingung karena tertumbenan Kyoya mengucapkan kata tersebut. Tapi ia dibuat khawatir mungkin ia mengucapkan hal tersebut karena masih demam. Sampai-sampai Kyoya dibuat kesal dengan tingkah Erika dan memegangi tangannya sambil menatapnya dengan sangat dalam. Tapi tiba-tiba datang teman Kyoya untuk menjenguknya yang membuat Erika malu lalu bergegas untuk pergi. Dan ketika ia di luar, ia dibuat baper dengan Kyoya tadi dan merasa bahwa ia mulai menyukai Kyoya. Scene berpindah di saat Erika pergi bersama Ayumi. Mereka pun berbincang sejenak di taman bermain dan Erika mengatakan bahwa dirinya menyukai Kyoya. Namun ia masih malu-malu. Sebagai teman, Ayumi pun mencoba menenangkan Erika dari kegalauannya karena ia takut jika ditolak ia tidak bisa lagi bersama dengan Kyoya. Scene berpindah yang dimana Erika bersama dengan Kyoya sedang bermain dengan anjing. Dan ketika mereka akan pulang, Erika mengatakan perasaannya bahwa ia menyukai Kyoya. Namun Kyoya yang jual mahal menolak Erika dengan mengatakan bahwa Erika salah paham. Tapi karena rasa sukanya terlalu besar, ia pun tidak menyerah, yang alhasil Kyoya menantang Erika. Jika Erika benar menyukai Kyoya, ia harus bertahan lama untuk mencintainya dan Kyoya akan menghitungnya dari sekarang. Mendengar hal itu membuat Erika kesal sekaligus kecewa, lalu pergi ke GameSpot untuk mencurahkan kekesalannya kepada game yang ditemani oleh Ayumi. Keesokan harinya Erika pun pergi ke kafe teman Kyoya untuk bertanya bagaimanakah cara ia bisa memikat Kyoya. Tapi karena teman Kyoya tidak tahan dengan sikap Kyoya yang dingin, berniat untuk membujuknya. Erika yang tidak ingin seperti itu menghentikannya, tapi mereka berdua dibuat terkejut karena melihat seorang wanita sedang marah-marah kepada dua orang pria, yang ternyata wanita itu adalah kakaknya Kyoya. Mengetahui hal tersebut, Erika pun meminta bantuan kepada si kakak, namun ia malah diajak makan di restoran. Untuk membuktikan bahwa Erika benar-benar menyukai Kyoya, ia harus membuktikannya terlebih dahulu dengan cara lomba menghabiskan semua makanan manis. Sedangkan di lain tempat, Kyoya yang berada di kafe temannya pun mendapatkan telepon dari kakaknya. Kembali ke Erika yang habis muntah karena lomba tadi, bahkan ia sempoyongan. Dan akhirnya ia pun mendapatkan pengakuan dari si kakak bahwa Erika benar-benar serius dengan perasaannya. Dan di saat mereka akan pulang, tiba-tiba datang Kyoya. Kakaknya pun menghampirinya dan langsung menampar Kyoya serta menyuruhnya untuk membayar semua makanan yang tadi ia pesan. Selesai dengan semua itu, Erika pun meminta maaf kepada Kyoya. Namun Kyoya menegaskan bahwa Erika harus membuktikan perasaannya walaupun itu hal yang buruk, sehingga Erika terdiam mendengar hal tersebut. Pada saat di sekolah, terlihat Erika sedang memberi kabar tentang karya wisatanya dan berniat untuk mengajak Kyoya untuk berkeliling. Kyoya yang gabut pun menerimanya, dan ketika pembagian
pembagian kelompok, Erika satu kelompok dengan Kusakabe. Dan ketika Erika yang bersama dengan Kusakabe pun akhirnya tahu bahwa Kusakabe tak kalah tampannya. Ya, saingannya si Mamang Kento, namun culun aja. Sedangkan di lain tempat terlihat Kyoya yang diajak oleh Kamiya untuk bermain dengan para wanita kawaii. Karena Kyoya tidak mau, Kamiya pun memanas-manasi Kyoya akan Erika yang sedang bersama dengan laki-laki lain. Mendengar hal tersebut, ia pun sedikit cemburu, tapi ia stay cool dan meluapkan kecemburuannya dengan cara bermain basket, tapi nggak masuk-masuk. Kembali ke Erika yang bersama dengan Kusakabe, di mana mereka sedang melakukan kerja kelompok. Kusakabe pun sempat menyinggung tentang suatu tempat wisata yang sering orang kunjungi, bahwa ketika sepasang kekasih meletakkan gembok di sana, dipercaya bahwa mereka bisa hidup bersama selamanya sampai di alam lain. Namun Erika berpikir bahwa Kyoya tidak akan menyukai hal seperti itu dan sangat impossible. Selesai itu, Erika yang sedang menunggu Kusakabe didatangi oleh Kyoya yang membuat Erika terkejut, dan datanglah Kusakabe. Kyoya pun langsung menyuruh Erika untuk pulang, yang menyebabkan Erika tidak jadi pergi dengan Kusakabe. Dan di saat pulang, Kyoya bertanya tentang janji Erika dengan Kusakabe, yang dimana Erika mengatakan bahwa mereka bertujuan untuk membelikan hadiah ultah ke teman Kusakabe. Mendengar hal itu, Kyoya seperti tidak percaya dan mengatakan kalau hadiah akan lebih baik jika mereka menyukainya. Bahkan Kyoya berkata bahwa ia tak keberatan jika membelikan Erika kalung anjing untuk jalan-jalan. Namun Erika bukan kesal, malah senang karena ia mendapatkan hadiah dari orang yang ia suka. Ya nggak gitu juga dong, Anda bisa beneran jadi anjing nanti. Hey, anjing lah. Yang membuat Kyoya terkejut karena ia cuma bercanda dengan perkataannya tadi. Ketika di rumah, ia pun menyiapkan sebuah gembok untuk dirinya dengan Kyoya yang ia akan pasang nanti di tempat wisata. Namun ia merasa sedih karena mengingat status mereka hanyalah pasangan pura-pura, belum beneran. Dan Arumi juga khawatir akan hal tersebut karena ia takut jika Kyoya menyakiti perasaan sahabatnya. Bahkan malamnya ia masih kepikiran dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Erika pun memberikan surat yang ia buat kemarin kepada Kyoya. Tapi ketika ia ingin menanyakan perasaan Kyoya terhadapnya, ia tidak jadi, yang membuat Kyoya kepo dan menyuruh Erika untuk mengatakan apa yang ia ingin tanyakan. Erika pun mengatakan bahwa ia menyukai Kyoya serta selalu memikirkan dirinya sepanjang waktu. Mendengar hal itu, Kyoya pun mendekat lalu mengatakan bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Erika. Sontak hal itu membuat Erika bersemangat lalu meminta untuk pergi ke Venus Trace untuk memasang gembok agar mereka akan bersama selamanya. Namun sayang, semua itu hanyalah prank dari Kyoya. Anjing, parah sih. Mendengar hal itu, Erika pun langsung menyiram Kyoya dengan segelas air. Kenapa nggak setangki aja, langsung aja ceburin ke laut. Sumpah ikut kesel loh sama Kyoya ini karena ya intinya serta Erika merasa bodoh, kesal dan kecewa lalu pergi dari sana dan mendatangi Ayumi untuk meluapkan kesedihannya. Kyoya bangsat. Kyoya yang berada di rumah merasa gelisah akan dirinya dan merasa bersalah dengan ngeprank Erika soal perasaan yang padahal Kyoya ini suka tapi jual mahal aja. Keesokan harinya di saat tur, Erika pun mengatakan kebenaran kepada gengnya yang dimana ia hanya berpura-pura pacaran dengan Kyoya. Mendengar hal itu, temannya pun terkejut lalu menghindari Erika serta berhenti untuk berteman dengan Erika. Loh. Kok Anda merasa kecewa, Cuk? Kan tidak merugikan Anda, anjing. Dahlah capek dengan konsep pertemanan Anda. Dan hal tersebut juga didengar oleh Kusakabe. Di lain tempat, Kusakabe yang tahu tentang hubungan Kyoya dengan Erika cuma pura-pura bertanya sekali lagi apakah benar seperti itu kepada Kyoya. Bahkan Kusakabe berkata bahwa ia menyukai Erika dan tidak ingin membuat Erika bersedih. Tapi Kyoya don't give a shit akan hal itu. Tapi di hatinya, anjing dada gua sakit. Kegiatan para murid pun dilakukan. Tapi ketika ia melihat Erika dari kejauhan, ia merasa sesek di hatinya. Selesai dengan kegiatan, lanjut ke tahap istirahat. Dan di saat Erika sendirian, ia pun menelpon kakak Kyoya dan menyerah dengan Kyoya. Serta terlihat banyak hate comment dari mantan teman-temannya. Waduh, emang teman ngen. Itulah intinya.
Maksud ngomong apa sih anjing? Dan di tengah-tengah kesepian hidupnya, datang Kusakabe menemani kegiatan Erika saat berpariwisata. Di sana Kusakabe hanya menjadi badut Erika. Namun belum saja Kusakabe menyatakan perasaannya, ia langsung ditolak oleh Erika karena Erika tahu dari gerak-gerik Kusakabe bahwa Kusakabe punya rasa dengannya. Sedangkan di lain tempat terlihat Kyoya melihat kalung anjing yang mengingatkannya kepada Erika tentang hadiah. Dan terlihat pula saat Kyoya sedang berada di tempat karaoke bersama Kamiya, bahkan ditemani oleh para murid kawaii yang banyak lagi. Namun ia tidak kuat dengan hal tersebut dan memilih untuk keluar. Namun tiba-tiba ia ditelepon oleh kakaknya yang mengomeli perilaku Kyoya serta memberitahu Kyoya bahwa Erika sempat menelponnya. Tapi ketika ditelepon balik tidak bisa, serta memberitahu bahwa Erika menganggap Kyoya orang yang baik. Mendengar hal tersebut, Kyoya pun langsung menutup teleponnya dan tersadar dengan perkataan kakaknya. Tapi murid kawaii nyempil di sebelahnya. Sedangkan di lain tempat terlihat Erika bersama Kusakabe sedang menonton acara atraksi barongsai. Namun tas Erika terjatuh dan meninggalkan gantungan tas yang dibeli oleh Kyoya waktu itu. Di saat mereka berdua berbelanja, tiba-tiba Erika mengatakan bahwa ia ingin pergi sendirian karena ia masih percaya dengan Kyoya serta meminta maaf kepada Kusakabe. Kusakabe yang memahami Erika pun membiarkan Erika seperti itu. Sabar brother, cewek emang seperti itu, sukanya sama fucek boy yang nyakitin apalagi. Apalah daya kita yang good boy dan soft boy ini biasanya cuma jadi badut. Anjing, emang sedih. Di lain tempat terlihat Kyoya sedang kebingungan mencari Erika karena teleponnya tidak dijawab. Dan di perjalanan ia bertemu dengan Kamiya yang kembali mengajaknya ke sisi fucek boy dengan memberitahu kalau ia punya 300 kontak ciwi-ciwi kawaii di HP-nya. Bagi satu apa bang? Mendengar hal itu, Kyoya pun mengambil HP-nya lalu memberikan pencerahan kepada Kamiya bahwa pernahkah Anda merasa sakit di dada karena wanita yang dimana kita menganggap wanita ini untuk kita jaga bukan kita sakiti? Pikirkan itu. Yang membuat Kamiya, wah anjing, bener juga ya. Yang dimana Kyoya juga menghapus 300 kontak wanita kawaii di HP Kamiya secara diam-diam. Kembali ke Erika yang sampai di tempat tujuannya. Namun di sana Kyoya terlihat tidak berada di sana. Dan di saat ia merogoh tasnya, ia melihat gantungan yang dibeli Kyoya hilang. Kembali ke Kyoya yang sedang berlari ke tempat Erika barusan. Namun ia tidak menemukan Erika di sana. Ia mencoba untuk menghubungi Erika, namun tidak ada jawaban yang membuatnya tambah gelisah. Kyoya terus mencari Erika kemana-mana sambil teringat momen-momen mereka dulu. Dan di lain tempat terlihat Erika sedang menggorek-gorek sampah. Dan untungnya ia berhasil menemukan gantungan itu. Karena kalau nggak dapat kan untung enggak bakteri masuk ia. Akhirnya Kyoya bertemu dengan Erika setelah berjam-jam mencarinya. Erika pun menjelaskan kalau ia sedang mencari gantungan itu. Namun ia juga berpikir kalau itu adalah hal bodoh karena seharusnya ia biarkan saja hilang. Erika terus menyalahkan dirinya sambil mengingat momen-momen mereka yang ia anggap menyenangkan. Tapi ia memutuskan untuk berhenti. Dan setelah mendengar hal itu, Kyoya pun memberikan sebuah kalung untuk Erika, lalu mengklaim kalau Erika adalah miliknya. Tapi Erika masih tidak mengerti tentang perasaan Kyoya padanya. Karena Erika belum paham juga, Erika pun harus dikasih paham, yaitu mencipok ke cipoknya untuk membuktikan perasaannya. Dan karena itu Erika pun menangis terharu. Lalu mereka pun pulang bersama sambil menggoda Kyoya tentang perasaannya. Dan film Wolf Girl and the Black Prince pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Wolf Girl and the Black Prince. Film yang lumayan bagus menurut gua dari segi ceritanya. Apakah filmnya ngena? Sedikit sumpah. Mungkin karena konsep ceritanya hampir mirip dengan film Mamang Kento yang lain. Masalahnya cuman pengungkapan rasa dan berakhir cipok. Udah gitu aja. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, jangan jadi good boy atau soft boy karena cewek sukanya sama fuckboy. Intinya deketin banyak cewek, habis itu tinggalin. Biasanya cewek suka yang kayak gitu. Waduh.
Kalau gua mah nggak pengen jadi fucek boy guys, karena gua ingin menjadi rich boy. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.